Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, siang menjelang siang. Kembali lagi dengan saya Dr. Fishing ya. Baik rekan-rekan, pada kali ini saya ingin membahas beberapa rakitan ya, atau kita bisa dikatakan sharing ya, rakitan tentang leader, main leader, atau bisa ya simpelnya ngomong rangkaian ya, atau bisa dikatakan gretelan ya, seperti itu. Main leader pada alat pancing saya ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa merek ya, mungkin sudah familiar rekan-rekan, dan saya juga sering menggunakannya. Tetapi mungkin sedikit sharing dari saya, yaitu ada beberapa merek ya, saya sesuaikan dengan territorial spot. Contoh simpelnya spot yang los-losan, atau spot yang mungkin dasarannya itu lumpur atau cadas, atau di bawahnya itu banyak obstacle ya, atau bisa sering disebut serompotan ya. Ada ganggang atau ada kayu, atau di bawah itu ada batang kelampis atau pohon-pohon yang hidup di air ya, seperti itu. Saya gunakan sesuai dengan dengan kondisi ya, Ada beberapa yang saya gunakan di sini, khususnya yang paling sering saya gunakan yaitu Ishiyama ya, Bro. Nah, ini Ishiyama nomor 2 yang sering saya gunakan saat ngampul ya, khususnya ngampul, Bro. Nah, ini dia. Ada beberapa referensi ya, Bro. Jadi saya menggunakan Ishiyama ini tidak asal-asal pakai ya. Saya bertanya dengan rekan-rekan, kenapa? Kembali lagi ya, pepatah mengatakan malu bertanya sesat di rumah janda. Rumah janda. Oh my god. Enggak, sesat di jalan ya, Bro. Jadi ini Ishiyama nomor 2 ya. Nah, sebetulnya ada tipe ya, Japan ataupun tipe yang kalau teman-teman pernah tahu ya, warnanya white ya. Ini tapi black ya, seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, penampakannya seperti ini ya. Ini udah 3X ya, 3X untuk poin ya, poin 3X ya. Jadi ada 3 mata pengait ya, di ujung, di belakang, sama di bagian sampingnya ya. Ini nggak bisa kelihatan ya, karena saya pakai holder biasa seperti ini. Yang jelas begitulah teman-teman ya. Ini sering saya pakai untuk ngampul bolo ya, dan ini juga sering dipakai oleh teman-teman saya, khususnya bolo nyobok medium 99 ya, khususnya idola kalian Kimin Fishing Blitar ya. Intinya rekan-rekan yang hobinya ngampul, nebing, jurang, wis gitu-gitulah ya, seperti itu. Nah, baik rekan-rekan, lanjut lagi untuk pemakaian ini merek Daichi ya. Nah, Daichi ini sering saya pakai juga, biasanya di spot-spot yang modelnya ngelos ya, atau lumpur di bawah ya, seperti itu. Kenapa saya pakai ini? Karena posisinya juga kan Daichi ini mata kailnya bisa dikatakan kuat, tapi tidak berisiko ya. Artinya tidak berisiko seketika kita nyangkut atau di bawah itu biasa kalau los-losan itu ada kayu atau apa ya. Nah, Daichi ini salah satu solusi ya. Jadi kalau kena, minimal dia benggang atau patah. Jadi kita nggak merusak satu rangkaian ya. Kadang putus di kili-kili atau putus di senar tengah seperti itu ya. Nah, ini Daichi solusinya ya. Kenapa nggak Ishiyama? Ishiyama ini kuat sekali bolo ya. Ishiyama ini kalau nggak kita tarik kuat, yang kalah senarnya atau putus di sambungan ya, putus di neckline ini Ishiyama ya. Biasa saya sering pakai di Lahore ya. Ini saran dari teman saya juga ya, sebetulnya Mas Kimin ya. Mas Kimin sering pakai Ishiyama ya. Nah, ini Daichi. Oke. Nah, untuk ini Sasame kelas berat ya, berat di harga dan di kocek ya. Ini tajam sekali bolo. Saya suka untuk jenis ikan-ikan yang sangat sensitif bolo ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya suka tidak suka, saya harus gimana caranya ngenain ya. Saya pakai Sasame ya. Ini khusus dagu kuning bolo ya. Saya sering pakai Sasame ini di KPK bolo, yang ikan notabene tidak ada spotnya itu tidak ada makanan biota daun-daunan ya, seperti serompot ulo-ulo ya, bisa dikatakan kangkung Jawa ya, seperti itu, ulo-ulo gitu. Terus kelampisan nggak ada di spot KPK, itu los tembok semua, nggak ada kelampis ya. Ada batang kayu jatuh ya, bisa dikatakan kayu-kayu roboh ya,
bisa saya katakan seperti, tapi itu kan bukan sumber makanan ya, artinya seperti daun-daun atau ganggang seperti itu ya. Jadi ikan itu makannya tidak terbiasa dengan makan yang hap langsung ya, dia makannya cimit nyik gitulah, kalau bahasanya nyik ya. Nah sasami ini solusinya bro ya, dia kalau kena dikit dia langsung, karena sensitif ya, karena di lapisan ikan itu kan dia punya selaput ya. Nah selaputnya itu sama seperti kita lah, kalau saya pernah sharing dengan Kimin ya, Mas Kimin, itu manusia pun punya selaput ya, jadi belum nancap ke mulut. Kayak kita kalau makan ikan ada duri, kena dikit nyik, nah kan terasa ya sakitnya. Nah seperti itu juga ikan ya, sangat sensitifnya ikan KPK. Jadi seketika dia masuk hap cep, kita telat ikan hilang, kita telat ikan kabur, seperti itu ya. Ya ini sekedar saran ya teman-teman, teori hanyalah teori ya, tetap pada praktek semuanya ditentukan oleh rezeki ditentukan oleh rezeki ya. Ya kalau lagi gacor, ikannya lagi mau makan kan gitu. Kalau lagi nggak gacor ya ikannya lagi puasa nggak mau makan. Oke kita lanjut. Nah ini Morosade ya, nah, Morosade nomor 7. Bedanya apa sama Iseyama ya, beda di model ya. Nah kalau Morosade dia lebih kelihatan ya, untuk di mata pancingnya dia lurus bro. Aku nggak ngeluarin ya bro, biar kelihatan gini aja. Nah kan lurus ya, ini ya, ini lurus. Kalau Iseyama dia melengkung ke dalam bro, nih kalau kelihatan tuh ya. Nah ini bedanya nih, ini melengkung ya, kelihatan ya, melengkung ke dalam, agak nusuk ke dalam. Sedangkan untuk Morosade, nah untuk Morosade ini dia lurus ya, ini lurus ke atas ya. Nah ini agak melengkung ke dalam ya, bedanya di situ. Dan ini lebih keras ya, lebih keras. Terus juga kayak diameter letter U nya ini dia udah sedikit nge-es ya, nge-es. Nah ini dia agak sedikit melengkung ke dalam ya, artinya ya ini kalau udah masuk kena langsung nusuk rahang ini bolo. Tapi itu resikonya ya, sensitivitasnya memang saya katakan lebih kurang ya, lebih bagus Morosade. Dan ya tipe-tipe Morosade lah ya, tipe warmer atau sasami seperti itu. Daichi boleh ya, Daily juga Morosade ya, rata-rata Morosade. Oke kita lanjut lagi ke Maguro ya, Maguro premium. Nah kalau Maguro ini pengalaman saya ya, dia kombinasi antara sasame dengan Morosade Hemus. Nah tajam sasame dipakai, tajamnya sasame tapi kuatnya kuat Hemus ya. Sasame ini resiko bro ya, pilihannya ya kita yang penting strike dulu ya. Kalau kita bisa mengatur kondisi ikan, insya Allah nggak patah. Tapi kalau nggak bisa ya patah, resikonya patah karena dia tipis banget bro ya, tipis banget, milinya nggak ada keterangannya di sini. Yang jelas tipis banget, kalau dipakai itu tipis banget, ringan dan tipis ya. Nah kalau Maguro premium ini ya, yang Morosade ini kuatnya seperti apa, Hemus, tajamnya seperti sasame ya. Ini sering saya gunakan kalau spot-spot yang mungkin bisa dikatakan kayak contohnya yang teman-teman tahu ya, spot gongseng ya, waduk gongseng. Terus spot kalau di Jakarta ini apa ya, KPK bisa sih, KPK bisa, cuman takutnya kalau KPK itu di bawah nyangkut beton bolo. Kalau nyangkut beton ini keras bolo ya, nyangkut beton keras dan juga ya lumayan harganya ya, ya di atas 15 ribuan lah kurang lebih ya, lumayan kalau hilang ini dan ini ya. Sasame apalagi ya hampir 30-an ya, eman-eman gitu. Tapi kalau udah mentok, yang penting saya strike dulu lah, masalah patah nanti tinggal kita lah atur kesabarannya ya. Nah untuk yang ini bolo nah ini sebetulnya apa ya, saya juga baru lihat ya. Nah, banyak model ya sebenarnya dan banyak merek ya yang model kayak lucu seperti ini ya. Nah ini saya jarang juga gunakan ya, cuman karena lagi kayaknya seru aja, saya biasa pakai ini. Saya udah pernah pakai itu di KPK, sulit bolo ikannya, sulit naik, langsung saya ganti ke sasame atau Morosade baru naik ya. Ini sulit, tapi kalau udah kena ngancingnya minta ampun bolo ya. Ini lagi jarang saya pakai bolo karena saya belum begitu memahami model pancingnya ya, seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir bolo ya. Nah ini stylean rakitan bolo ya, nggak ada yang jual bolo. Nah ini saya dapatkan ilmunya dari Mas Ondel ya, Mas Ketu ya, yang sekarang lagi berjuang di Korea. Nah ini rakitannya ya, jadi bisa dikatakan seperti kayak kail udang ya lebih tepatnya tuh.
Nah, untuk kailnya biasanya pakai ini yang apa, kail yang keras ya. Saya lupa mereknya apa, yang jelas itu Sabolo atau apa gitu nggak salah ya. Dia pakai nomor 7, terus dibekuk-bekuk seperti ini bolo ya. Intinya kayak hampir kayak mata kail udang ya. Jadi dia sedikit apa ya, pirung ke sini terus nekuk lurus ke atas. Kecil banget ini jaraknya ya. Nah, saya juga sering pakai, cuman jarang ya, jarang pakai karena eman-eman bolo ya. Tapi ini buatan Ferry ya, teman saya yang dapat ilmunya dari Mas Ondel, terus dibuatkan seperti ini ya. Jadi saya eman-eman banget ya. Nah, terus untuk PE ya, PE saya biasa gunakan Sumo ya. Ini line Sumo, LBS-nya kurang lebih 29 kilo ya. 20 lb atau 9 kilo ya. Ini real ya, real karena lumayan juga harganya lumayan. Dan ini ketebalannya 6 ya. 6 atau ketebalannya 10 mm ya. Ini tipis sekali bro. Dan saya gunakan biasanya itu di spot-spot yang ikannya sensitif ya. Nah, ini kalau diraba kasar ya bro ya. Kelihatan ya geriginya ya. Nah, kenapa saya cari yang seperti ini? Rasanya karena biasanya kalau lumut-lumut itu kan saya kan biasa pakai lumut semi ya ataupun kasar ya. Nah, lumut itu mau terikat di sini bro ya, nempel dan terikat ya. Jadi media untuk ngucek lumut itu terikat dengan baik di atas mata hook ya, di atas mata pancing yang pas di hooknya itu kan gini ya. Nah, di atasnya itu ya. Ini tipis ya, 10 mm. Nah, ini juga mereknya Krama ya. Nah, ini untuk kekuatan kurang lebih apa ini? Enggak ada keterangannya ya. Ya kurang lebih gitulah. Ketebalannya 14 mm ya. Kalau kekuatannya ini 15 lbs ya. Seperti itu. Nah, ini agak lebih tebal bolo, hampir sama, cuman bedanya. Nah, ini bolo. Ini sering banget saya pakai dari dulu sampai sekarang ya, yang merek ini. Kenapa? Karena dia ini kayak patah-patah gitu ya. Jadi nggak lempek-lempek. Jadi ini biasa saya gunakan kalau lumut saya itu lumut halus bro. Kenapa saya bilang gitu? Seketika di bawah air, lumut halus itu kan lebih ngambang ya. Andai kata ini hook ya, ini lumut ya. Ini tangan saya lumutnya. Nah, lumut kan biasanya ngangkat gini. Kalau ininya lemes, otomatis kan keangkat. Yang pernah dulu saya bahas di VT ya, sedikit sih terkait lumut positif dan negatif. Ya itu pengalaman saya ya, pemahaman saya ya. Karena saya juga bisa dikatakan ya baru pemula bolo. Pemula ya. Nah, jadi kan naik seperti ini ya. Nah, ini berat bolo. Jadi otomatis dia turun des. Nah, seperti ini. Paling naiknya sedikit. Nah, kalau pakai ini otomatis lumut naik. Nah, biasanya ini saya gunakan seketika saya ketemu spot-spot yang tembak dalam dan saya harus ngampul. Jadi posisi lumutnya juga harus kasar ya, otomatis lumutnya jatuh, tapi dia tidak memberatkan tidak berat jatuh, tapi dia ngambang sedikit gini. Nah, seperti itu ya, melayang ya, lebih tepatnya tembak dalam melayang seperti itu. Biasanya saya pakai ini ya. Tapi kalau saya ada lumutnya semi atau mendekati halus ya, tahu sendirilah Jakarta seperti apa, lumutnya jarang yang dapat kasar, saya baru pakai ini ya. Baik bolo, sementara seperti itu ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara merangkainya ya, seperti itu ya. Sementara saya persiapan dulu ya untuk menata apa yang mau saya rangkai ya. Rencana saya coba mau merangkai sasami aja ya. Sasami dan enggak, maguro aja deh. Nah, maguro aja ya. Ini ya. Oke bolo, sekarang kita coba merakit untuk maguro ya, maguro premium. Oke. Nah, ini dia, saya ambil satu dulu. Nah, karena saya rencana menyerang KPK ya, dan mata kailnya tajam seperti ini ya. Lumut saya ya bisa dikatakan semi-semi ya. Nah, saya pakai ini aja ya. Karena untuk di KPK ikannya bisa dikatakan sangat sensitif bolo ya. Nah, ini cara saya merakit ya, seperti ini ya. Dekatkan dulu. Nah, ini bolo tinggal dimasukkan ke dalam mata pancing ya, seperti ini. Masukkan mata pancing gini dari depan ya bolo. Kalau saya biasanya pakai ikatan seperti ini ya. Oke, setelah itu kita masukkan lagi bolo, sekali lagi dari depan ya. Oke, udah masuk. Oke. Nah,
jadi bentuknya seperti ini bro. Nah loopnya itu kita kurang lebih preskan di belakangnya ya, di belakang kail ini ya. Nah terus kita putarkan. Nah ini kita pegang, lepas saja ya. Nah, ini kita pegang, sisanya kita putar kurang lebih ya 7 lah. Kita sesuaikan dengan ukurannya ya, 7 ya 7 gitu aja. Sebetulnya banyak juga nggak apa-apa, tapi kalau banyak itu mempengaruhi bending saat ininya ikan ininya patah pancing ya. 7. Nah udah 7, baru kita masukkan sisanya ini ke dalam loop tadi ya. Oke bro. Nah ya, kalau sudah masuk tinggal kita tarik saja bro. Nah ini licin tanganku. Ini dia. Nah jadinya seperti ini boleh ya, tuh ya. Nah ini dari depan boleh ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini. Ini walau tuh langsung nyantol bro, tajam banget bro. Ya tuh kurang lebih seperti ini. Nah biasanya kalau saya itu ya kurang lebih ya anggap-anggap ikan kan 5 jarian ya target kita ya. Amin. Nah kurang lebih saya ukur 5 jari ya. Jadi nanti untuk head ya, untuk head leadernya itu di sini, di jempol saya ini ya. Nah kalau saya biasanya tinggal saya bikin simpul apa ya, on back ya. Kalau teman-teman tahu simpul di pramuka atau simpul di dunia hard angle rescue ya, nah itu on back ya. Simpul 8 on back ya, tinggal diputar ini begini ya, diputar ke belakang. Nah diputar ke belakang, putar ke belakang sekali, diputar lagi sekali ke depan. Nah jadi dia membentuk angka 8, tapi ini tidak berubah loopnya ya. Terus kita masukkan ke dalam loopnya. Oke, masuk ke dalam. Oke, tinggal ditarik. Nah, angka 8 kan? Aduh. Oke, angka 8 ya. Angka 8 tadi. Wes kono lah pokoknya. Nah, ini bentuknya angka 8 dulu. Tuh, angka 8 ya. Nah, tinggal kita tahan angka 8-nya biar di loop atasnya nggak terlalu lebar ya. Kurang lebih ya setengah senti begini ya. Oke, tinggal kita kencangkan seperti ini. Ini udah kuat sekali bro. Ya, ini akan jalan ya. Oke. Ini kalau sudah cukup segini, nah keluarnya kecil aja bro. Tuh. Nah seperti ini ya. Kalau sudah cukup tinggal kita potong. Oke. Nah gini dia. Kecil gini aja ya. Kalau teman-teman pakai peniti, tinggal masukkan peniti dalam sini, bisa tinggal di hook gitu juga bisa. Kalau teman-teman di leadernya itu pakai pakai necklace aja, tinggal dimasukkan ya toh, dimasukkan ke dalam sini kayak gini ya, kayak simpul pangkal jangkar ya. Nah ini dimasukkan, terus ini di dalam lubang diikutin gitu, terus tarik cet. Nah gitu juga udah bisa ya, kurang lebih seperti ini dulu ya. Tuh seperti itu. Nah jadi seketika dia menggantung ya di air, nah posisinya dia tetap stabil ya, posisi dengan rangkaian di depan ya, tensioner dari depan ya, seperti itu. Langsung nyantol bro. Tuh. Wah tajam sekali ini bro. Ya sebetulnya semua sama bro, sama-sama tajam ya, cuman saya menjelaskan berdasarkan apa yang saya rasakan ya. Mungkin rekan-rekan semuanya sudah ada banyak pengalaman ya, bisa kita sharing-sharing juga ya dengan saya. Kalau ada hal-hal yang mungkin hal baru, atau mungkin ada informasi terkait pancing yang bagus, atau ya semua bagus, mungkin ada yang referensi teman-teman menurut pengalaman teman-teman ya, silahkan saja ya, infokan, ketik di saran komentar ya, seperti itu.
ketik-ketik di komentar semua saran-saran teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar ya. Sementara gitu dulu boleh ya, saya bahasnya tentang pancing dulu ya. Terima kasih Bolo selalu mensupport ya. Terima kasih juga teman-teman semua selalu memberikan saran atau kritik-kritik yang membangun untuk saya ya. Lain-lain dari saya Dr. Fishing tidak ada. Saya izin pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.